Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Anindiasari dengan NIM G002435 dari kelompok A6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum anatomi laporan yang ketiga. Mulai dari soalnya, seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Untuk soalnya, A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. Yang B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Dan yang C. Jelaskan anatomi os femur. Yang pertama merupakan artikulasio genu atau merupakan persendian lutut. Untuk os yang besar, terdapat femur, patella, fibula, dan tibia. Lalu untuk artikulasionya terdapat beberapa, yaitu artikulasio femoropatellaris yang menghubungkan femur dengan patella. Yang kedua ada artikulasio femorotibialis yang menghubungkan antara femur dan tibia. Dan yang ketiga terdapat artikulasio tibiofibularis yang menghubungkan antara tibia dan fibula, dan di situ akan ada bentuk persendian di kaput fibulae. Lalu terdapat tuberculum adductorium, epicondylus medialis femoris, lalu terdapat epicondylus lateralis, condylus lateralis tibiae, dan condylus medialis femoris. Untuk tampak dari bagian belakang, bisa dilihat fossa intercondylarisnya, yaitu di sebelah sini. Lalu terdapat condylus lateralis femoris yang ini dan condylus medialis femoris yang ini. Lalu terdapat tuberculum adductoriumnya yang seperti disinggung tadi. Lalu terdapat eminentia intercondylaris, yaitu eminentia merupakan peninggian. Oke. Lalu terdapat yang kedua, patella. Patella sendiri adalah tulang yang tidak tergantung atau tergabung dengan tulang yang lain. Bisa dilihat di sini ada basis patellae, fascias anterior, apex patella. Di sini juga basis patellae dengan apex patellanya juga tetap kelihatan. Lalu terdapat fascias articularis. Lanjut. Di sini terdapat tulang-tulang besar yang lainnya seperti femur, seperti tadi sudah dijelaskan, patella, tibia, dan fibula. Lalu terdapat ligamen collaterale fibulare dengan ligamen collaterale tibiale. Oke, di sini juga dapat terlihat ini merupakan preparat dengan tampak yang tertutup dan ini dengan yang terbuka. Dan yang terbuka juga terdapat ligamen collaterale fibulare-nya juga. Lalu di sini terdapat meniskus seperti meniskus medialis dan meniskus lateralis. Nah, meniskus ini berfungsi sebagai bantalan femur dan tibia itu sendiri. Nah, ada bagian yang disinggung saat praktikum sering, yaitu ACL dan PCL. ACL itu merupakan ligamen cruciatum anterius di sini, dan yang PCL merupakan posterius cruciatum ligamentum di bagian sini. Lupa dijelaskan bahwa artikulasio genu ini terbagi menjadi 3, yaitu femoropatellaris, meniscofemoralaris, dan meniscotibialis. Nah, untuk femoropatellaris ini merupakan yang menghubungkan femur dengan patella, dan yang menisco itu yang menghubungkan meniskus dengan femur, dan yang untuk meniscotibialis itu yang menghubungkan meniskus dengan tibia. Kita akan lanjut ke slide yang selanjutnya. Di sini terdapat, bisa dilihat juga ligamen collaterale tibiale
dan ligamentum collaterale fibulare. Untuk di sini juga tampak beberapa ligamentum, yaitu meniscofemorale posterius di bagian sini, lalu collaterale tibiale, lalu cruciatum posterius, lalu ligamentum cruciatum anterius, yaitu ACL dan PCL tadi, lalu terdapat ligamentum collaterale fibulare. Itu merupakan bagian ligamen-ligamen yang penting. Oke, untuk slide selanjutnya bisa ditampak terlihat bursa-bursa. Bursa itu adalah bantalan yang berbentuk cairan untuk melindungi pergerakan. Nah, bursa-bursa ini terdapat seperti bursa subpoplitea, terus bursa suprapatellaris, bursa infrapatellaris profunda, serta bursa subfacialis prepatellaris. Nah, untuk tampak lateral terdapat patella di sini, terdapat femur, tibia, dan fibula. Lalu bisa dilihat juga terdapat epicondylus medialis dan meniscus medialis di sini. Terus terdapat ligamen collaterale tibiale yang sering disinggung tadi. Lalu yang terakhir adalah os femur. Nah, os femur sendiri merupakan tulang yang paling panjang pada tubuh. Untuk preparat ini merupakan os femur kanan atau dexter. Nah, untuk penampakannya ada penampakan dari anterior dan posterior. Untuk anterior sendiri, korpus atau badan dari femurnya itu lebih mulus kelihatannya. Dan untuk yang posterior itu korpus dari femurnya tuh terlihat lebih kasar karena banyak linea, dan akan dijelaskan nanti. Dimulai dari kaput. Kaput merupakan kepala femoris di bagian sini. Nah, kepala ini akan bersendi dengan acetabulum yang akan membentuk persendian ball and socket joint. Nah, lalu ada kepala, ada leher. Leher itu column femoris. Lalu terdapat trochanter minor dan mayor yang akan menjadi perlekatan otot. Lalu di sini terdapat corpus femoris atau badan dari femoris itu sendiri. Lalu terdapat tuberculum adductorium, lalu epicondylus medialis, fascias patellaris, dan epicondylus lateralis. Nah, fascias patellaris ini akan menghadap pada patella. Oke, untuk penampakan dari posteriornya, itu pertama tuh ada caput femoris atau kepala, column femoris, trochanter minor dan mayor. Lalu yang membedakan dari anterior tuh posterior tuh lebih kasar karena banyak lineanya, seperti linea peclinea. Lalu terdapat linea aspera yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu labium lateral dan labium medial. Nah, yang medial seperti biasa yang lebih dalam. Lalu terdapat tuberositas glutea. Tuberositas merupakan penonjolan kasar. Lalu ada crista intertrochanterica. Nah, crista ini merupakan penonjolan tajam. Lalu yang terakhir, pada di bawah-bawah terdapat linea juga. Ada linea supracondylaris lateralis yang samping, linea supracondylaris medialis yang tengah. Lalu ada tuberculum adductorium, ada fascies poplitea, ada epicondylus lateralis, ada condylus lateralis, ada fossa intercondylaris lineanya, lalu terdapat condylus medialis. Mungkin itu saja presentasi dari saya untuk laporan yang ketiga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.